Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalid dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa yang belum lama ini terjadi, di mana para pemimpin negara di dunia berkumpul di satu tempat untuk membahas sebuah isu global, yaitu isu perubahan iklim. Apa nama pertemuan tersebut? Ini dia, COP26 atau kita kenal sebagai KTT Perubahan Iklim 2021. Sebelum kita memasuki apa itu COP26, ada sebuah kutipan dari Sekjen PBB Antonio Guterres dalam COP26 kemarin. Kita menggali kuburan kita sendiri dan dunia harus mengambil tindakan segera dalam konferensi iklim untuk mencegah bencana. Tentu bukan tanpa alasan Guterres mengatakan seperti itu. Belum adanya dampak positif yang signifikan semenjak pemberlakuan perjanjian Paris pada tahun 2015. Sebelum masuk ke dalam apa itu COP26 atau COP26, berikut ini adalah beberapa sektor yang berkontribusi besar dalam perubahan iklim. Yang pertama adalah hutan, sektor kehutanan. Yang kedua adalah sektor energi. Yang ketiga adalah sektor industri. Yang keempat adalah sektor transportasi. Dan yang kelima adalah sektor pembangunan. Oke, lalu kita masuk sekarang ke apa itu COP26. COP merupakan singkatan dari Conference of the Parties atau diartikan sebagai pertemuan para pihak. Dilansir dari laman resmi United Nations Climate Change, COP26 adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change yang ditandatangani pada 1992. Forum tiga tinggi ini rutin diadakan setiap tahun oleh 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia berencana untuk mengatasinya, untuk mencari solusi. Setiap negara yang termasuk ke dalam COP berkumpul untuk melakukan peninjauan terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC yang merupakan perjanjian besar PBB. Perjanjian besar PBB tersebut menyatakan bahwa negara-negara perlu bersatu guna mencari solusi untuk menghentikan pemanasan global. COP memiliki tugas utama yaitu melakukan peninjauan target-target setiap negara terkait emisi yang diajukan. Pelaksanaan COP dapat dan akan digilir di antara 5 wilayah PBB, yaitu Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Tengah dan Timur, dan Eropa Barat, dan yang lainnya. Kita selanjutnya bergeser mengapa COP26 penting. Setidaknya ada 2 alasan mengapa KTT ini atau COP26 ini penting. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 telah membuat prioritas dan menyebabkan individu dan pemerintah untuk lebih fokus memperhatikan lingkungan. Karena banyak negara ingin membangun kembali ekonomi mereka setelah pandemi, ada penekanan besar pada membangun kembali dengan lebih baik melalui pemulihan hijau atau yang biasa kita kenal dengan pemulihan dengan menggunakan sistem ekonomi hijau. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah COP26 dipandang sebagai penerus COP21 atau COP21, di mana Paris Accord atau Paris Agreement ditandatangani. Bisa dibilang keberhasilan terbesar dari UNFCCC dalam beberapa tahun terakhir. COP26 dipandang sebagai pertemuan puncak untuk membahas apa yang telah dan belum dicapai sejak 2015, sekaligus menetapkan rencana yang konkret untuk mencapai target perjanjian Paris. Sebagai penutup, Sekjen PBB
Antonio Guterres melalui kutipannya tadi yang berbunyi, kita menggali lubang kuburan kita sendiri, dan dunia harus cepat mengambil tindakan sesegera mungkin dalam konferensi perubahan iklim untuk mencegah bencana. Sekretaris Jenderal PBB ini dengan belak-belakan menyebutkan sebagai bencana iklim yang sudah dirasakan hingga tingkat yang mematikan di bagian paling rentan di dunia. Dan untuk membatasi kenaikan, dunia perlu mengurangi separuh emisi gas rumah kaca dalam 8 tahun ke depan. Ini adalah tugas besar yang hanya dapat dilakukan jika para pemimpin yang menghadiri COP26 datang dengan rencana yang ambisius, terikat waktu, dan menghapus energi yang dapat merugikan bumi untuk mencapai nol emisi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.